dengan P4. Di sini pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kurs Excel, yaitu rekomendasi data handphone dengan metode decision tree, ya teman. Ini prodi data mining, prodi mata pelajaran data mining, ya teman. Baik, di sini sudah ada data-data rekomendasi handphone, data dasar jumlah 10. Ini atributnya, ada baterai, kamera, harga, dan RAM. Ini adalah hasil rekomendasinya, teman. Baik, langsung saja. Langkah pertama kita lakukan yaitu penentuan calon cabang. Penentuan calon cabang ini yaitu penentuan apa saja yang ada pada baterai. Cabang-cabang pada baterai itu ada baterai kuat, baterai cukup, baterai lemah, begitu seterusnya, teman. Yang kedua, menghitung entropinya. Menghitung entropinya yaitu di sini kita menghitung rekomendasi ya dan rekomendasi tidak. Ini frekuensi hasil, berapa yang menyatakan ya dan berapa yang menyatakan tidak. Dengan rumus kon IFS data rekomendasi titik koma B26. Ini data rekomendasi sini B26, ya teman. Langsung dapat hasil 6. Kita tengok di sini memang betul 6. Kalau untuk rekomendasi frekuensinya tidak, itu beri 4. Jadi jumlah semuanya ada 10. Untuk penentuan total yaitu menggunakan sama dengan sum C26 titik 2 C27 C26.227. Jadi ini dijumlahkan frekuensinya ya sama dengan 3, tapi jumlah data 10. Menentukan PJ yaitu rumusnya dengan sama dengan C26 per C28. T26 per C28, jadi 6 per 10, ya. Begitu dengan seterusnya. Lanjut, log 2 PJ itu kita menggunakan rumus min log D2 titik koma 2 dalam kurung, ya teman. Log ini berarti, ya teman, ya. Log 2 D26 berarti, ya. D26 berarti 0,6 ini. Jadi dapatlah hasil ini, ya teman. Dapatlah hasilnya. Begitu dengan seterusnya. Menentukan P log 2 PJ yaitu dengan rumus sama dengan dalam kurung min E26. Jadi min E26 ini ya, teman. Lebih jelas ini ya. Di sini min E26 ini data ini dibagi ya, dikali data ini dikali dengan data ini, data 0,73 dikali dengan 0,6, dapatlah hasilnya 0,4 sekian. Begitu dengan seterusnya. Mencari total juga sama rumus seperti tadi, penjumlahan ini antara ini, teman, dengan rumus sum dalam kurung F26.2 F27. Pencarian cabang selanjutnya yaitu cabang baterai kuat yang mengatakan ya. Jadi dengan rumus kon IFS data baterai titik koma E32 titik koma data rekomendasi. Berarti ini, teman, ya, data ini data baterai kuat ya dengan E32 berarti ini, teman, data rekomendasi ini, teman. Berarti enter, dapatlah hasilnya 3, teman. Begitu dengan seterusnya. Kalau data baterai cuma mengubah data kamera, jadi dari baterai yang tadi berubah dengan data kamera. Kalau harga itu dengan data harga. Kalau pencarian frekuensi yang tidak itu sama dengan pencarian yang ya, tidak ada beda, rumusnya sama. Jadi hasilnya seperti ini. Dan untuk pencarian P ya itu dengan rumus Iverot dalam kurung F32 per dalam kurung F32 ditambah G32. Jadi ini, ya teman, ini dibagi dengan ya ditambah tidak, dapat hasilnya 0,75. Begitu dengan seterusnya. Sama, tidak ada beda, rumusnya sama, ya teman. Untuk P tidak itu rumusnya juga sama seperti dengan mencari P ya. Ini rumusnya yaitu G32 per
berarti ini dibagi ini. Kalau untuk tidak, kan tadi kalau untuk iya ini dibagi dengan ya tambah tidak. Kalau tidak dibagi dengan tidak ditambah ya. Enter, dapatlah hasilnya 0,25. Begitu dengan seterusnya. Min P ya X log 2 P ya, yaitu dengan rumus Iveror dalam kurung min H32 dikali log min dikali dengan log H32 titik koma 2 dalam kurung titik koma 0 dalam kurung tutup kurung ya teman. Berarti ini dan ini dikali dengan ini H min 32 dikali dengan log H min 32 ya. Kita enter hasilnya 0,31. Itu dengan seterusnya sampai hasil akhir untuk pencarian gain. Kalau untuk total sama ya teman, total itu adalah penjumlahan datanya teman. Jumlah data yaitu data min P ya ditambah dengan min P tidak. Itu semua rumusnya sama. Jika sudah dapat hasil, lanjut ke yang berikutnya, itu P baterai sama dengan kon IFS data baterai titik koma data baterai ini titik koma 3 kon data baterai ini dibagi dengan ini ya teman. Ini dijumlahin semua ibaratnya, dapatlah hasil ini teman 81,1 sekian. Jadi ini ditambah untuk baterai yang kuat. Kalau baterai yang lemah berarti ini biayanya ditambah ini, hasilnya 0. Begitu dengan seterusnya. Untuk P baterai itu menggunakan rumus sama seperti mencari ini tadi ya teman, mencari P ya, yaitu dengan data rekomendasi data baterai itu dibagi dengan data baterai. Jadi data ini tadi dibagi dengan data baterai agar dapat 0,4. Untuk total dengan melakukan perkalian, rumusnya itu sama dengan L32 dikali dengan M32. Jadi data ini dikali dengan data ini, nah hasilnya 0,3245. Begitu dengan seterusnya. Dan untuk mencari entropinya, yaitu entropi dengan rumus dengan N32 titik 2 N33 titik 2 N34. Ini ya teman. Berarti data ini dijumlahin semua. Untuk mencari hasil entropinya pada data baterai. Kalau data kamera, jumlahnya yaitu menggunakan 3 datanya. Begitu dengan seterusnya. Kalau gain itu adalah rumusnya ini S dollar F ini data yang kita cari entropi pada awal tadi. Data ini dikurang dengan data ini, data entropinya. Berarti 0,97 dikurang dengan 0,32 dan hasilnya 6 sekian. Itu dengan gain, cari gain pada data selanjutnya. Lanjut, di sini kita sudah menyelesaikan perhitungan semuanya. Jadi kita mencari mana data gain yang paling tinggi untuk dilakukan pembuatan diagram. Untuk hasilnya, hasilnya yaitu kebetulan di sini yang paling tinggi adalah pada data baterai itu 0,64. Jadi kita jadiin data baterai pencariannya. Ini pada data baterai kuat ada ya, ada tidak. Ada baterai cukup, cuman ada rekomendasi ya. Kalau baterai lemah ada rekomendasi tidak. Jadi karena di sini ada 2, itu yang kita cari teman. Baterai kuat sudah melakukan pencarian, ini pengelompokan lagi kita lakukan
seperti yang menghitung frekuensi entropi tadi ya teman. Rekomendasinya sama dengan rumus seperti yang di atas, penjumlahannya bisa ditengok lagi atau dikopi dari rumus yang ada pada sebelumnya. Baik, setelah menghitung dapatlah hasilnya seperti ini, dan kita lakukan perhitungan lagi seperti yang tadi teman. Untuk penghitungan semua hasil ini, kita menghitungkan jumlah dari atribut-atribut ini, kita hitung semuanya berapa ianya, berapa tidak, untuk data kuat ya, bukan untuk semua data tadi. Kita kan sudah melakukan perhitungan pada data kuat, entropi data kuat ini. Jadi pada baterai tidak lagi kita hitung pada perhitungan semua atribut, karena dia sudah ada di sini teman, untuk menilai nanti pada pencarian gain. Lalu sudah dihitung semuanya, sudah dihitung, kita cari lagi gain yang tertinggi pada seluruh data yang ada. Di sini yang tertinggi adalah 0,81, yaitu data kamera. Nanti kita hubungkan lagi diagram ini pada data kamera. Jadi kamera tinggi, kamera sedang, kamera rendah. Di sini kamera tinggi terdapat pada yang mengatakan rekomendasi ya, terdapat pada data 1 dan 2. Kamera tinggi ini itu mengatakan ya pada data 1 dan 2. Data 1 dan 2. Coba kita cari lagi kamera yang tinggi. Ini pada data 7. Jadi terdapat ada 3 ya, 7. Itu yang mengatakan ya. Dan kamera sedang, begitu dengan pencarian kamera sedang. Kamera sedang yaitu yang mengatakan ya 1, dan selebihnya tidak mengatakan ya. Mengatakan sedang itu saat pada data 3 dan pada data 9. Data 9. Untuk kamera rendah ini teman. Maaf teman, jadi kesalahan sini. Di sini untuk pencarian menengok kamera tinggi ya, itu pada data ini teman. Kamera tinggi ya, yaitu pada data 1 dan 2. Dan untuk kamera sedang yaitu pada data 3, dan untuk kamera rendah itu pada data 4. Di sini kita pencarian, dapatlah hasilnya seperti ini teman. Baiklah, hanya sekian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan rekomendasi handphone. Sekian dari saya, salah dan jangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.